malam ini gue mau ngajak lo kesini dulu nih. Jadi ceritanya 2 minggu yang lalu gue ke tempat ini, nggak sengaja ada acara pernikahan. Datang ke sana, terus emang gedungnya renovel udah total sih ya, cuman tidak diganti. Secara struktur bangunannya. Masuk ke dalam, bagus ya gitu. Terus nggak tahu kenapa pada saat gue duduk di tengah-tengah halaman itu kan, pestanya di tengah situ ya. Terus di tamannya ya? Di tamannya, jadi kan bisa melihat sekeliling bangunan, which is itu 2 lantai. Udah mulai tuh kelihatan yang lalu lalang gitu. Tapi ada satu sosok yang nggak tahu kenapa menarik perhatian gue banget. Karena dia nongol terus hilang berapa kali, tapi kenapa kok ke dia gitu. Sempet ada kan, jadi pada saat mau pulang itu sih sebenarnya, pas udah sempet komunikasi, gue berdiri ngeliat ke atas agak bengong, jadi ada orang yang nyamperin, "Mbak, lihat apa?" Terus ya gue apa adanya waktu itu, gue bilang ada perempuan berdiri di lantai 2. Terus dia langsung narik anaknya, "Anak saya tadi bercanda-bercanda katanya sama perempuan itu kali." Terus pas gue ngeliat ke atas, si cewek itu ngangguk. Jadi waktu pertama kali ngeliat si sosok Noni itu ada di lantai 2 di depan sini, Kak. Dan itu jelas banget. Sekarang ada nggak? Ada. Dia masih di lantai 2? Ini udah bentar. Bebe ngapain tuh? Ini Noninya udah di dekat aku. Mana sekarang dia? Di sebelah sini aku. Bisa deskripsi nggak sih, maksudnya dia pakai baju apa? Bajunya renda-renda ya, panjang, renda-renda, tapi ini mungkin gue masih belum bisa bedain kurun waktunya, tapi ini kok bukan tahun 17 sekian ya, agak lebih baruan lagi. 1800-an? Iya, 1800-an. Bajunya panjang, renda-renda, ya pokoknya yang terlihat jelas sekali adalah renda-renda di bagian pinggangnya, dan ada satu pita kecil, pita hitam yang kayak menghias ininya nih, bagian baju ini. Ini aku matiin dulu ya, soalnya aku mau coba bicara lagi ya, Kak. Udah masuk kan?
dia. Jadi kemarin sempat baca juga ya, banyak petinggi Belanda yang tidak mempunyai anak, tapi akhirnya mereka punya selir. Dan selir-selirnya ini ada beberapa juga yang memang orang Indonesia. Jadi ini bukan anak kita, tapi anak dari salah satu selirnya. Tapi dia sayang banget sama anak ini karena dia nggak bisa punya anak, dan dia sendiri yang akhirnya bilang ke suaminya, saya terima, saya nggak peduli kamu sama siapapun, saya mau ngerawat ini anak sebagai anak saya. So bisa dibilang bahwa yang menjadi problem ketika kemarin ini yang bahwa ada masalah antara hubungan anak dengan orang tua, konteksnya adalah anak ini bisa dikatakan bukan anak kandung dari si perempuan ini, Bukan tapi darah daging dari suaminya yang punya selir ya, selir yang lah punya pada zaman selir. itulah. Nah ini Kak, kenapa dia sedih ya? Maksudnya kenapa dia merasa bertanggung jawab dengan kematian ini anak? Ini anak meninggal karena sakit. Dulu ada virus, entah tuberkulosis, entah kolera, pokoknya dia kena virus yang waktu itu belum ada obatnya, akhirnya meninggal. Tapi dia merasa ini adalah salahnya dia, ada sesuatu berhubungan dengan jealousy. Mungkin dari awal dia bilang menerima bahwa suaminya bisa sama orang lain. Iya. Tapi sebenarnya dia in denial, dia nggak bisa menerima, dan dia sebenarnya sakit hati. Jadi bisa dibilang dia sayang banget sama nih anak, tapi Ada sisi dendam. ada sisi love and hate karena ibunya adalah selir Ya, suaminya. Nah, tapi tadi lo pas cerita sempat lihat ada sosok anaknya bisa lihat? ada. Ini satu anaknya emang campur ya. Oke, dia berada di sebelah si monitor atau maksudnya berdekatan atau gimana saat ini posisinya? Posisinya agak jauh, anaknya agak berdiri di belakang. Itu juga mungkin nggak sedetail sosok si Noni, tapi lebih seperti bayangan. Ini Noninya jelas banget. Jadi aku nanya, kamu ngapain sih kok di sini? Kenapa? Lu masih di sini ngapain? Dia nggak bisa kemana-mana, dia ngerasa salah. Aku nanya, kenapa kok ngerasa salah terus? Sebenarnya anak ini punya kesempatan, menurut dia anak ini punya kesempatan untuk bisa sembuh. Seharusnya dia bisa membawa anak ini ke dokter yang pada saat itu gitu ya, ke proper, cuman nggak tahu kenapa dia berantem besar sama sang suami, berhubungan dengan si selir ini juga. Entah kenapa dia kayak ngambek gitu ya, dia pergi. Katanya dia meninggalkan tempatnya itu berapa hari sampai akhirnya dia sadar dan balik lagi, dapat berita bahwa si anak itu meninggal. Kita boleh masuk, diizinin masuk, tapi kamera off, nggak boleh foto pun nggak boleh. Off limit karena Off limit. bagaimanapun juga sebenarnya kan gedung ini memang sudah dikelola pemerintah, ada peraturan-peraturan tertentu. Iya. Dan emang kita tujuannya sebenarnya pengen lihat. Kalau pribadi sih sebenarnya emang gedung ini museum kok. Ya kan, Iya. kita lihat koleksinya, dan kebetulan kita dikasih izin sama orangnya. Memang kita mau lihat dalamnya apa, seperti gedung apa, sehingga kita bisa menghargai peninggalan sejarah harus yang ada. dan menghargai juga orang-orang yang sudah mengelola tempat ini kan. Dan ini juga tempatnya bukan tempat yang terbengkalai karena ada orang dan dipakai untuk sesuatu. Yuk kita off dulu ya. Sekali lagi.
aku pusing. Pusing. Pusing nggak? Banget. Pusing. Nuno? Pusing. Jadi Ya, pada di dalam tadi itu ternyata ada 3 lantai ya. Iya, ada 3 lantai. Lantai pertama mungkin kalau yang pernah hadir ke pernikahan sini udah tau lah lantai pertama seperti apa. Kedua, buat yang pernah datang ke sini siang-siang, mungkin pernah berkunjung ke museumnya udah tahu seperti apa. Lantai ketiga, kalau tadi berdasarkan informasi yang kita peroleh, jatuhnya ini adalah kosong sebenarnya, memang tidak dipergunakan secara aktif. Tapi ya itu dia, karena tidak dipergunakan secara aktif, nggak ada lampu, artinya gelap sama sekali. Ya. Kita begitu di lantai 2 aja udah pusing semua. Yang jaga pun ketika nanya mau naik lantai 3, kita nggak ada yang mau juga karena Kita diizinin tadi ya. diizinin, tapi dia sendiri dia bilang, kalau saya pribadi sih saya nggak Nggak berani, berani." gitu kan. Ya sebenarnya sih kalau kita naik ke lantai 3 mungkin bisa aja, tapi tentunya juga karena tujuan kita datang ke sini adalah menghargai sejarah yang ada gitu ya, mencari tahu juga cerita dari apa yang waktu 2 minggu yang lalu artinya Mbak ya. Iya. Waktu itu apa yang diceritakan di sini dapat, ya mungkin buat kita ke lantai 3 ya mungkin kita hindarkan saja karena tujuannya sekali lagi ya kita menghargai sejarah gitu. Tapi nggak tahu tadi pas mau turun, pas kita mau turun, Mbak ini apa sih sebelah kanan? Iya, masih ada yang tadi Iya, ini. sebelah belakang. Jadi sebenarnya agak sedikit cerita pas lagi kita udah selesai beres lantai 2 mau turun, kan tangga tuh. Ada yang Pas mau tangga tuh, menghalangi. entah kenapa dari saya langsung ngeliatnya kayak ini kayak ada apa ya, orang awam gitu ya, Iya, tapi ada sosok yang berdiri. Ada. Ini ada yang mainin rambut aku nih. Tadi mainin rambut aku nih. memang itu dia kayak ini juga sebelah kanan kayak berasa. Iya, masih ada dari tadi. Ya. Dia ngerasain nggak di kayak sempit di dalam? Kalau aku ngerasa kayak palanya tuh jadi kayak nyut-nyutan gitu. Nuno. Sip. Kiri kanan ada orang yang lewat. Ini Nah, ini- enggak ini Iya, ada yang apa namanya menempel. Kak, tapi dari bagian kiri sama kanan yang paling bikin pusing yang bagian sini ya. iya yang kanan. Oke. Jadi balik lagi pas mau turun tadi begitu tangga kosong, secara mata ngeliatnya kosong kalau saya gitu kan. Tapi begitu nggak tau kayak ini apa sih, kok gue kayak ngerasa nggak enak ya, ini apa sih gitu. Makanya nanya sama Mbak gitu, Mbak ini apaan sih Mbak? Ternyata Lady of the house. Nah, kalau yang itu ada hubungannya dengan Rwandi. Memang beda ya, beda sama yang perempuan tadi. oke. Jadi di sini seperti tadi kita di rumah kan ngebahas apa sih salah satu alasannya mereka untuk menetap di suatu tempat. Ada juga karena mereka menemukan society-nya lah gitu ya Yeah. istilahnya. Dan ternyata benar. Jadi ada yang mereka merasakan mungkin hal yang sama dan masih nyangkut di dunia ini dan berkumpul, apalagi sama-sama orang Netherlands. Jadi ya kita aja yang masih hidup Oh my God. suka berkumpul arisan gitu istilah katanya ya, karena menemukan kenyamanan ya mungkin pada akhirnya mereka pun juga mencari satu titik kenyamanan yang didapatkan dari sesamanya. Ya. Oke. Yuk kita agak ke depan ya, aku pusing. Ini oke, ini udah agak tenang. Saya sih udah nggak seberat pundak tadi, nggak seberat tadi keluar ya.